Guys, perkenalkan, nama aku Putri Widyasari dari kelompok 4 dan ini adalah anggota-anggota saya. Halo. Oke, saya akan menjadi pemandu awal kalian dalam materi kelompok kali ini. Hukum tebang pilih. Apa yang pertama kalian pikirkan saat mendengarkan hal tersebut? Apakah pohon yang ditebang, hukum yang dipilih, atau mungkin hukum yang ditebang? Iya, yang terakhir mungkin hampir benar. Hukum tebang pilih adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk mengatakan bahwa hukum tidak menghukum orang yang bersalah dengan benar ataupun menghukum orang yang tidak bersalah. Hal ini juga dapat diartikan bahwa seseorang menjatuhkan hukuman dengan tidak semestinya. Tapi bagaimana hal ini terjadi ketika aparat hukum dan pemerintah menjalankan tugasnya? Terdapat sebuah rahasia umum di dalam masyarakat yang mungkin sering terdengar. Mustahil untuk sebuah negara benar-benar bersih dari adanya kejahatan. Dengan kata lain, pasti masih ada oknum-oknum yang menyelewengkan hukum untuk keuntungan pribadinya. Bagaimana cara mereka melakukannya? Tentu saja dengan bekerja sama ataupun menggunakan tipu muslihat antar satu sama lain. Wow, seketika suasananya menjadi sedikit gelap ya. Meskipun begitu, bukan berarti kalian boleh menutup mata akan hal ini. Untuk sedikit mengubah suasana, Feby akan melanjutkan pembahasan kali ini. Oke. Nah, teman-teman, menurut kalian apa yang membuat hukum tebang pilih dapat terjadi? Menyerah? Jawabannya adalah keegoisan dan keserakahan. Dan ya, tentu saja kesempatan. Alasan keegoisan dan keserakahan menjadi akar muasal dari hal ini karena hal tersebut dapat dikatakan sebagai dorongan naluri manusia untuk bertahan hidup, yaitu menjadi lebih baik meski dengan cara yang salah sekalipun. Kita ambil saja contohnya kasus Gayus Tambunan. Kasus di mana yang sempat mencuri perhatian masyarakat Indonesia. Dengan kasusnya korupsi uang negara sebesar 85 miliar beserta beberapa aset lainnya yang belum dirupiahkan. Dari kasus ini, Gayus Tambunan dihukum selama 8 tahun penjara. Lalu, di mana bentuk hukum yang tebang pilihnya? Hukum yang tebang pilih ini terjadi saat kita melihat cerita lanjutan dari kasus ini. Cerita lucu negeri ini yang terungkap di saat Gayus Tambunan yang dipenjara terlihat muncul di publik sedang menonton tenis di Bali. Belum lagi, setelah penyelidikan, diketahui bahwa ia juga berjalan-jalan ke Singapura. Dan lapas yang ditempatinya tidak seperti lapas koruptor, melainkan terlihat seperti sebuah hotel berbintang. Lucu bukan? Di saat uang berbicara, maka hukum pun dapat diputarbalikkan. Lalu, apa dampak nyata dari kasus-kasus yang terjadi ini? Mungkin akan lebih baik hal ini dijelaskan oleh Hardi. Baiklah, seperti yang telah dikatakan Feby, apa dampak nyata dari kasus-kasus yang terjadi tersebut? Dampak nyatanya, yang pertama tentu saja keadilan yang menurun, kejahatan yang semakin menjadi-jadi, hingga pencemaran sosial budaya. Bagaimana cara sosial budaya tercemar? Tentu saja hal ini bermula dari etika untuk berkorupsi dan penyuapan, yang semakin menjadi-jadi jika dibiarkan. Kita ambil contoh mudah saja, seperti halnya rahasia umum masyarakat Indonesia, bahwa untuk masuk ke jajaran pemerintahan seperti halnya polisi, TNI, PNS, dan lain-lain, biasanya kita haruslah memiliki link atau orang dalam yang akan kita berikan sejumlah uang yang besar untuk memasukkan kita atau meluluskan kita dalam ujian. Loh kok? Apa hubungannya kita memberikan uang kepada orang dalam dengan hukum yang tebang pilih? Tentu saja ada. Dengan kita memberi uang kepada para orang dalam yang akan menyelundupkan kita sudah melakukan penyuapan yang merupakan pertentangan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa barang siapa memberi sesuatu kepada seseorang dengan maksud membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu yang berlawanan dengan kewenangan dapat dipidana karena memberi suap. Maka dengan hal ini jelas bahwa jika kita menyuap seseorang, tentu saja hal itu sudah menjadi hukum yang tebang pilih. Karena kita dan oknum yang menerima hal tersebut tidak dihukum akan perbuatan kita. Nah, pembahasan kami sampai di sini saja. Kesimpulan dari materi kita akan dijabarkan oleh Gabriel. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung video. Kata-kata ini akan menjadi penutup dalam video ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari video ini adalah
hukum yang tebang pilih sangat berdampak negatif bagi kesejahteraan, keadilan, dan keamanan di dalam negara. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak negeri memberantas terjadinya hukum yang tebang pilih untuk kebaikan dan kesejahteraan di Indonesia. Mari kita menjadi pribadi yang akan memajukan bangsa melalui moral maupun material dalam bentuk sikap dan prestasi di dalam maupun di luar negeri. Sekian dari pembahasan kami tentang hukum yang tebang pilih. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain waktu. Bye. Bye.